Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang semoga kita selalu dilimpahkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita tentunya yang pertama kali mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bertemu untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Kewajiban ini tidak 1 atau 2 hari, tetapi sepanjang hidup sampai mati. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kita mempelajari tentang agama kita yang kita cintai dan kita yakini, berusaha kita pahami, dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting yang berjudul virus kemunafikan. Virus kemunafikan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Suatu virus yang sangat berbahaya bagi setiap muslim. Kita katakan muslim ya, karena orang kafir tentunya tidak lagi disebut munafik. Mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi di kalangan kaum muslimin, ada yang mereka menjadi muslim yang mukmin bertakwa, dan ada juga yang menjadi muslim yang munafik. Jadi kalangan kaum muslimin terbagi 2. Ada muslim mukmin yang bertakwa, tentunya mereka bertauhid, mereka beribadah dengan benar mengikuti sunnah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Mereka berilmu, mereka beriman, dan mereka beramal. Mereka lah orang-orang yang Allah cintai. Mukmin yang bertakwa. Tetapi jenis yang kedua, yaitu muslim yang munafik. Mereka masih muslim, tapi sifat-sifat kemunafikan ada pada diri mereka, yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul berbagai macam tanda-tanda kemunafikan. Dan kemunafikan ini bertingkat-tingkat jemaah sekalian. Bertingkat-tingkat ya, kemunafikan yang ada pada diri seseorang. Ada yang mungkin kemunafikannya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, dan bahkan tingkat kemunafikannya bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena dia muslim yang munafik yang sudah parah sekali. Tingkat kemunafikannya sehingga dia sama seperti orang kafir. Jadi kalau kita bicara tentang munafik, tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Karena memang seorang yang munafik itu tidak sama penyimpangan dan pelanggaran atau kesesatan atau apa yang dia lakukan. Tidak sama. Ya, jadi bisa jadi dia terkena virus kemunafikan dalam skala kecil, ada orang yang terkena virus kemunafikan dalam skala sedang barangkali, ada juga orang yang terkena virus kemunafikan dalam skala besar, yang sangat berbahaya, dan sudah di ujung, ya, sudah di ujung Islam, tinggal sedikit lagi, atau mungkin sudah keluar dari Islam. Dianggap keluar dari Islam meskipun dia mengaku masih sebagai seorang muslim. Padahal dia sudah dianggap oleh Allah sebagai orang kafir. Karena kemunafikannya sangat parah. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Begitu banyak ayat yang Allah turunkan di kota Madinah. Karena memang ayat-ayat tentang kemunafikan ini Allah turunkan di kota Madinah. Pada waktu di Mekah belum ada orang munafik.
Di Mekah adalah mereka yang mukmin dan kafir. Selama 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah yang ada mukmin dan kafir. Kaum musliminnya pada waktu itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mendapatkan intimidasi, teror, siksaan, dan lain-lain. Mereka beriman dengan luar biasa. Tetapi ketika Rasul SAW berhijrah ke Madinah, maka kaum muslimin semakin banyak, ya, banyak orang yang masuk Islam, dan ternyata mereka masuk Islam tidak semuanya dari hati dengan ikhlas dan tulus. Ya, ternyata mereka hanya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin merusak Islam dari dalam, ingin merusak kaum muslimin dari dalam. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Meskipun bisa jadi kaum muslimin ada yang tidak mengetahuinya. Tetapi Allah turunkan ayat demi ayat, bertebaran ayat tentang orang-orang munafik. Dan ternyata kemunafikan mereka yang terjadi di zaman Nabi SAW sampai-sampai Allah sebutkan mereka sudah kufur, sudah keluar dari Islam. Meskipun mereka mengaku sebagai seorang mukmin. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka, kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maka Allah mengatakan mereka kafir. Mereka berpura-pura saja mengatakan mukmin dengan lisannya, tetapi kufur dan mendustakan dan mengingkari dari dalam hatinya. Ya, demikian. Jadi tingkatan kemunafikan ini berjenis-jenis, ya, bertingkat-tingkat, sehingga kita tidak boleh terburu-buru atau terlalu cepat memberikan vonis kemunafikan yang sifatnya keluar dari Islam. Kita lihat dulu sejauh mana kemunafikan yang dimiliki oleh seseorang. Dan jangan-jangan kita termasuk. Ya, jamaah sekalian ini berbahagia. Na'udzubillah. Jangan-jangan kita juga termasuk yang mendapatkan virus kemunafikan ini. Ya, dan kita tidak sadar kalau kita memiliki itu. Padahal Allah dan Rasul sudah menyebutkan tanda-tandanya begitu banyak, puluhan tanda. Puluhan tanda-tanda orang-orang munafik. Baik yang sifatnya munafik yang kecil, sedang maupun yang besar. Nah, coba mari kita evaluasi jamaah sekalian. Virus kemunafikan, kita tahu kemunafikan suatu perkara yang harus kita hindari, dan di muka bumi ini cuma ada 3 jenis manusia. Di muka bumi ini cuma ada 3 jenis manusia, yaitu manusia yang kafir, munafik, dan mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang bertauhid dan bertakwa, tidak menjadi orang kafir dan tidak menjadi orang munafik sedikit pun. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Virus, kita tahu kalimat virus, suatu kalimat, ya, suatu kata yang tentunya kita tahu biasa disandarkan kepada suatu penyakit, ya. Virus corona misalnya, atau virus yang lain. Yang paling viral tentunya namanya virus corona dengan penyakit COVID-19. Nah, virus ini tersebar, menyebar, dan bisa menular kepada orang lain. Suatu hal yang sangat menakutkan bagi seseorang, bahkan bisa menimbulkan kematian. Begitu juga dengan virus lain, yaitu virus kemunafikan. Tetapi anehnya, virus kemunafikan ini tidak dianggap suatu hal yang besar bagi sebagian orang. Ketika membicarakan virus corona, maka heboh dan viral sedunia. Sedunia mereka heboh dan viral membicarakan tentang virus corona karena tersebar di mana-mana. Mengakibatkan orang sakit, badannya masuk rumah sakit, bahkan mengalami kematian. Padahal kalau kita lihat, ya, secara jujur, dalam pandangan sudut pandang agama kita yang kita cintai, maka virus kemunafikan ini lebih parah dan lebih dahsyat dampaknya bagi seseorang dibandingkan virus corona. Virus kemunafikan atau virus kesyirikan, ya, yang paling besar tentunya virus kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Tetapi virus kemunafikan juga banyak sekali tersebar di muka bumi ini. Dari dulu, zaman para nabi dan rasul sampai hari kiamat, begitu banyak tersebar virus kesyirikan. Banyak orang yang musyrik, banyak orang yang kafir, banyak orang yang kufur. Sampai hari ini pun jumlah kaum muslimin dibandingkan orang kafir, lebih banyak orang kafir. Berlipat-lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin di dunia ini.
1,5 miliar kaum muslimin, kurang lebih 1,5 miliar. Tetapi orang-orang kafir berapa? 5,5 miliar. 5,5 miliar. Orang kaum muslimin 1,5 M. Lihat ini, virus apa? Kenapa manusia lebih banyak yang kafir? Itulah kan virus kesyirikan, virus kekufuran. Dan satu lagi, yaitu virus kemunafikan. Ini pun tersebar, tetapi ketika kita berbicara virus kemunafikan, tentunya ini urusan kita sesama kaum muslimin. Yang tadi katanya konon jumlah orang-orang Islam 1,5 miliar, kalau itu benar ya. Nah, di antara 1,5 M ini, ternyata banyak yang terkena virus kemunafikan. Na'udzubillah. Ini yang mesti kita waspadai, dan kita berusaha membahas pada pagi hari ini dengan waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Virus kemunafikan yang mesti kita hindari, semuanya kita bersihkan. Semuanya tidak kita ucapkan. Semuanya tidak kita lakukan dalam perbuatan kita. Betul-betul kita ingin menjadi mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Mukmin yang hakiki. Mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mukmin yang dicintai oleh Allah. Inilah seorang hamba yang Allah inginkan mereka ketika berada di dunia. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Kalau kita lihat, ternyata sekali bersahabat saja, sahabat Nabi SAW, mereka orang-orang bertakwa, ternyata mereka takut dengan virus kemunafikan. Ya, orang bertakwa seperti sahabat Rasulullah yang sudah jelas-jelas mereka Allah cintai dan Rasul mencintainya, tapi mereka takut dengan virus kemunafikan. Jangan-jangan pada diri saya ada kemunafikan. Jangan saya termasuk orang munafik. Kalau mereka saja takut dengan virus kemunafikan, dengan tanda-tanda ciri-ciri munafik pada diri mereka, ya tentunya kita lebih takut lagi jamaah sekalian, karena iman kita tidak seperti mereka. Kita baru ngaji, kita baru taklim, kita baru berhijrah, kita baru berubah, kita baru belajar Islam ini, baru mengenal manhaj salaf, baru mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bagaimana perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar berkata kepada Huzaifah, kepada sahabat yang lain bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan, wahai Huzaifah, aku bersumpah kepada Allah terhadap dirimu. Apakah Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk dari mereka, orang-orang munafik? Umar bertanya kepada Huzaifah, karena Huzaifah diketahui oleh para sahabat, beliau ini diperintah Rasul untuk mencatat nama-nama orang-orang munafik yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Apakah aku juga tercatat dalam catatanmu bahwa aku ini termasuk orang munafik? Huzaifah radhiyallahu anhu tidak mau menyebutkan. Ini rahasia, karena Rasul hanya menyebutkan kepada beliau dan dicatat. Simpan rahasia ini. Tapi Umar memaksa, tetap dipaksa. Apakah namaku ada dalam catatan itu bahwa aku termasuk orang munafik? Ya Allah, rasa takut yang luar biasa. Jangan-jangan aku termasuk orang munafik. Jangan-jangan aku terkena virus kemunafikan. Maka Huzaifah pun akhirnya menjawab bahwa tidak, namamu tidak ada dalam catatanku. Dan aku tidak akan memberikan lagi rekomendasi kepada siapapun setelah dirimu. Aku nggak akan ngasih tahu lagi kepada orang lain. Kamu saja satu-satunya aku kasih tahu. Karena dipaksa dengan keras oleh Umar untuk memberitahu. Nah, kita lihat jamaah sekalian, begitu takutnya ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, ibadahnya, ya, bagaimana berbagai macam perkara yang dia lakukan. Semua orang tahu bagaimana kiprahnya dalam Islam ini. Ketika Rasul ada dan ketika Rasul tiada. Tetapi sangat takut dengan virus kemunafikan. Begitu juga Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah, dia pernah berkata bahwa adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapati 30 orang sahabat Rasul. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bertemu bagaimana? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. 30 orang ini yang aku temui, semuanya takut, khawatir, kalau pada dirinya ada virus kemunafikan.
Mereka 30 orang ini sahabat Rasul yang aku temui, dan merekanya kondisinya sama. Takut kalau tertimpa virus kemunafikan. Masya Allah. Luar biasa, ini levelnya sahabat ya, bukan orang zaman sekarang. Ya, kita tahulah para sahabat ini manusia terbaik di muka bumi secara umum. Ya, dan Rasul yang mengatakan demikian, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ini contoh yang nyata, jamaah sekalian. Contoh dari Abu Bakar, contoh dari Ibnu Abi Mulaikah, yang beliau pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi yang lain. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang seperti itu. Rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa tertimpa virus kemunafikan. Ya, karena mereka tahu dampaknya sangat berat. Allah akan memberikan siksaan dan hukuman dan balasan keburukan atas perbuatan mereka. Ya, meskipun mereka mungkin mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, tetapi ternyata dalam kesehari-hariannya, ucapannya kok nggak sesuai syariat. Perbuatannya kok tidak sesuai syariat. Bahkan i'tikadnya yang ada di hatinya pun tidak sesuai dengan syariat. Dan itu dilakukan secara rutinitas. Orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik, yang melakukan perbuatan dosa menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Dosa itu kebiasaan hidup sehari-hari. Itu orang-orang munafik. Ya, di mana Nabi SAW menyebutkan di antaranya, orang munafik itu ada tanda-tandanya, di antaranya adalah ketika mereka berbicara, mereka berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara suka bohong. Ya, berbohong sana, berbohong sini. Membuat opini, membuat pernyataan ya di sosial media barangkali atau di mana saja. Dengan tanpa rasa malu. Bahkan kebohongan itu bisa diketahui oleh seluruh penduduk Indonesia. Dia berbohong ini. Dan ucapannya diketahui oleh orang banyak se-Indonesia. Tapi tidak ada rasa malu. Dan dia pun tahu bahwa dia sedang berbohong. Itu kita dapatkan jamaah sekalian di sosial media itu. Sekarang eranya era digital. Eranya sosial media ya. Kita sering lihat ya mungkin di YouTube, mungkin di berita-berita. Ya, terkadang kita dapatkan orang-orang yang tidak punya rasa malu sedikit pun untuk menyebutkan kalimat-kalimat bohong. Atau mungkin dia menuduh orang lain tanpa bukti. Ya, untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini orang-orang munafik. Kalau berbicara bohong, tanpa bukti, tanpa saksi, ya, tanpa ada sesuatu yang bisa membenarkan ucapannya. Lalu kenapa mereka berbohong? Karena ada tendensi mereka hasad, karena iri, karena dengki. Ya. Karena mereka marah, karena mereka ingin meraih kedudukan, meraih kekuasaan, meraih jabatan. Mereka inginkan orang lain itu menjadi sengsara, menjadi binasa, dan lain-lain, tujuannya duniawi semuanya. Maka rela mereka berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan berbohongnya bukan hanya masalah duniawi ketika membicarakan hal-hal sifatnya duniawi, bahkan berani berbohong atas nama agama. Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian, tapi dia berani mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama yang sebetulnya itu bohong, nggak ada. Nah, itulah kita saksikan ya. Kita nggak sebutkan nama-nama orangnya dan contoh siapa mereka, tapi kita bisa lihat bagaimana na'udzubillah min dzalik, tingkat kemunafikannya sudah parah dan tidak ada rasa malu. Ya, bukan mereka tidak tahu, terkadang mereka tahu. Ya, ini kalau berbicara suka berdusta. Yang kedua kata Nabi SAW, yaitu ketika berjanji suka ingkar janji, memberikan janji-janji palsu. Ya, hanya pencitraan saja supaya orang senang. Ya, tapi tidak ada buktinya, janji, janji dan janji. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada seseorang yang mengucapkan janji ingin bertemu atau mungkin janji yang lain, dan dia menyatakan dengan kalimat insya Allah. Ya, perhatikan ya. Janjinya pakai insya Allah ini. Ya, memang kita seperti itu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, nanti sore, ya, bulan depan. Kita nggak tahu. Tapi dia pakai insya Allah, benar nggak? Benar.
memang kita pakai insya Allah, karena kita berjanji sama orang, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, bisa jadi ada hambatan. Tetapi kata ulama ini, orang yang berjanji kepada orang lain, apapun bentuk janjinya, lalu dia mengucapkan insya Allah, yang sebetulnya dia tidak ada niat untuk melakukannya, tapi menutup ya perkataan itu dengan insya Allah. Makanya orang munafik. Orang munafik itu tidak ingin melakukan janjinya, ya, tetapi mereka berpura-pura. Bagaimana caranya supaya janji mereka itu nantinya tidak bisa terlaksana? Kalau terang-terangan, oh saya nggak mau, nah, itu kan ketahuan ya. Oh kenapa kamu tidak mau? Karena ini harus dilakukan. Nah, maka dia melakukan perkataan insya Allah untuk menutupi ya janji yang sebetulnya tidak ingin dia lakukan. Berbeda dengan kita, ingin melakukannya, ingin mengucapkannya, ingin untuk mengerjakannya, kita boleh mengucapkan insya Allah. Tapi dari awal, orang munafik itu memang tidak ada niat untuk mengerjakan. Tidak ada niat, tetapi mereka tutup dengan perkataan insya Allah, sehingga bisa menipu orang banyak. Nah itu virus kemunafikan. Kelihatan sepele ya jamaah sekalian. Ah ini kecil, sepele, tapi dosa besar. Dosa besar. Untuk menutupi bahwa dia tidak ingin melakukan janjinya, maka dia mengatakan kalimat insya Allah. Kata para ulama, ini termasuk sifat kemunafikan, karena dari awalnya memang tidak ada niat untuk melaksanakan janji kepada orang lain. Iya. Jadi yang pertama ketika berkata berdusta, ketika berjanji suka ingkar janji, ya ingkar janji dan tidak mau melakukannya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, maka mereka berkhianat. Apakah ada orang seperti ini? Wah, banyak sekali. Dikasih amanah berkhianat. Ya, tidak jujur, berkhianat dia. Mengambil harta orang lain, menipu orang lain, berbuat curang, diberikan amanah, orang taunya dia jujur, orang baik. Orang taunya dia sholat di masjid. Orang taunya dia berjenggot. Orang taunya dia berjilbab. Orang taunya dia orang yang sering ngaji, ikut kajian, bahkan bercadar. Mohon maaf ya, ini contoh di masyarakat. Tapi begitu dikasih amanah, beda lagi. Begitu sudah bersentuhan dengan masalah duit, sudah bersentuhan dengan masalah dunia, bisa menyimpang. Ngaji. Casingnya Masya Allah. Casingnya sudah seperti seorang ustadz atau seorang ulama, atau mungkin seorang wali. Barangkali gitu. Casingnya seperti kelihatan orang soleh, orang soleha. Penampilannya tuh, orang melihatnya ini orang-orang baik, nih, orang soleh, ini agamanya kuat ini. Tapi ketika sudah berkaitan dengan muamalah, akidahnya mungkin benar, Masya Allah, tidak melakukan dosa syirik. Ibadahnya mungkin benar, tidak melakukan kebid'ahan. Ya. Tapi ketika berkaitan dengan muamalah, hablum minan nas, nah ini jadi masalah jamaah sekalian. Hablum minan nas, berkaitan dengan manusia, muamalah, ketika jual beli, ketika hutang piutang, ketika sewa menyewa, ya. Kelihatan sekali, berkhianat dia. Diberikan amanah, ternyata dia tidak melaksanakan amanah. Korupsi waktu. Ada orang yang korupsi waktu. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi datangnya terlambat dan pulangnya lebih cepat. Itu munafik. Karena tidak amanah. Padahal sudah berjanji bahwa dia siap untuk bekerja. Kecuali kalau ada uzur, itu beda lagi ya. Ini tidak ada uzur. Seringkali datang terlambat, pulang pun lebih cepat, tanpa ada alasan yang kuat. Ya. Dan itu dia biasa. Hal yang lumrah terjadi. Coba kita lihat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko, di PT, warung ini segala macam. Orang yang menjadi pegawai. Betapa banyak mereka yang ngaji, taklim, ikut kajian. Tapi kalau sudah masalah amanah ini, Masya Allah. Ini sifat-sifat orang munafik. Virus kemunafikan ini tersebar dan lebih berbahaya dibandingkan virus corona. Kenapa saya katakan demikian?
Karena orang yang terkena virus kemunafikan, berdusta kalau berbicara, ingkar janji ketika berjanji, tidak amanah, dan mereka berkhianat, ya, itu berdosa besar dan mengundang murka Allah. Ya. Dan Allah akan berikan balasan hukuman kepada mereka ketika mereka tidak bertaubat. Tetapi kalau masalah virus corona, ya na'udzubillah min dzalik ya, tapi maksud saya perbandingan saja. Virus corona itu penyakit dan bisa sembuh, ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan meninggal. Intinya apa? Kalau disikapi dengan penyakit tersebut, musibah kan ya, disikapi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, tidak buruk sangka kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Itu sikap yang benar menghadapi ujian. Maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Virus corona bisa menjadi nikmat bagi seorang hamba. Nikmat bagi seorang hamba. Ketika dia mendapatkan virus corona. Kapan? Ketika dia menyikapi dengan sikap yang benar. Maka tergugurkan dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya di sisi Allah, dia pun semakin dicintai oleh Allah, dia pun nanti bisa jadi mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Allah tambahkan hidayah kepadanya, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, dan seterusnya. Tambah pahala, tambah kebaikan. Jadi di balik virus corona itu banyak sekali hikmah-hikmah yang didapati oleh seseorang. Meskipun dia sampai mati, tapi kalau dia mati dalam kondisi ridho, ikhlas, sabar dengan apa yang Allah tetapkan, dia bersyukur dan tidak buruk sangka kepada Allah, bisa jadi matinya mati syahid. Dan matinya husnul khotimah. Tapi kalau virus kemunafikan, ini nggak ada baiknya. Tidak ada kebaikan. Tidak ada keberkahan. Tidak ada tambahan pahala. Tidak ada tambahan ilmu. Tidak ada tambahan iman. Yang ada tambahan dosa, dosa, dan dosa. Maka saya menamakan tema judul kita ini virus kemunafikan. Bukan sekedar munafik saja, ada tambahan sebelumnya virus. Maksudnya apa? Supaya kita bisa membandingkan dengan virus corona maksudnya. Ya, yang hebohnya luar biasa. Seharusnya virus kemunafikan ini lebih viral dibandingkan virus corona. Mendunia di mana-mana di berbagai macam negara. Virus kemunafikan itu lebih banyak dibandingkan virus corona. Jumlah orang yang terkena penyakit ini. Kalau kita mau jujur, virus kesyirikan paling banyak. Nomor 1 itu virus kesyirikan. Yang kufur, yang kafir lebih banyak. Buktinya jumlah kita kaum muslimin 1,5 M katanya. Dan orang kafir di muka bumi saat ini katanya 5,5 M. Berarti jauh 1,5 dengan 5,5. Itu virus kesyirikan. Orang kafir lebih banyak. Nah begitu juga dengan sesama kaum muslimin. 1,5 M itu. Yang menjadi munafik itu banyak. Nah, karena kita khawatir ini. Kita membahas tema ini bukan berarti kita merasa sudah sombong ya. Wah, ini kayaknya kita beda lah dengan yang lain. Ya, saya sudah soleh, saya sudah soleha, saya sudah bertakwa. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Sahabat saja merasa dirinya munafik. Jangan-jangan saya ini munafik. Jangan-jangan saya ini munafik. Sahabat. Ya kita siapa? Seharusnya kita juga harus merasa seperti itu. Jangan-jangan saya ini orang munafik. Jangan-jangan saya termasuk yang terkena virus kemunafikan. Tanpa saya sadari. Seharusnya begitu. Yang kita sikapi diri kita. Jangan-jangan saya... Nah, untuk bisa mengetahui bahwa kita memang terkena virus kemunafikan, makanya kita belajar masalah ini. Kita bahas tema ini. Coba ketika berbicara, suka berbohong? Coba ketika kita berjanji, suka ingkar janji? Coba kita diberikan amanah, suka kita berkhianat? Ya, semakin banyak tingkat korupsi di Indonesia. Kenapa? Tidak amanah, berkhianat. Tangkap lagi sana, tangkap lagi sini, sampai penuh penjara. Kalau betul-betul dilakukan, ya, betul-betul dicek, maka begitu banyak yang bisa ditangkap. Tidak amanah berarti. Sampai-sampai penjara pun tidak muat barangkali. Karena di mana-mana terjadi orang yang bohong, ingkar janji, dan berkhianat. Dan berkhianatnya mereka bukan hanya dalam pekerjaan mereka di kantor saja. Tapi mereka juga berkhianat. Ya tidak amanah. Contohnya apa? Dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain. Suami tidak amanah dengan istrinya. Berkhianat kepada istrinya.
istri berkhianat kepada suaminya. Ini munafik. Ya, terutama suamilah sebagai pemimpin rumah tangga. Dia diamanahkan seorang istri. Dia diamanahkan anak-anak. Maka mereka harus membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya, dan menjaganya dari siksa api neraka. Tapi amanah itu disia-siakan. Ini jadi bukan cerita orang kantoran saja ya, tapi masalah suami istri juga. Seorang suami menyia-nyiakan istrinya, tidak dia jaga, tidak dia didik, tidak dia arahkan, tidak diajak ngaji, tertutupnya aurat, ya diajarkan tentang agama ini. Bagaimana anak-anaknya dibiarkan saja dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, dalam penyimpangan. Ini amanah, titipan Allah ini anak ini. Anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti apa? Si bapak ini, suami ini berkhianat. Amanah yang Allah titipkan kepadanya. Berarti dia ada terkena virus kemunafikan. Jadi kalau kita lihat, wah saya tidak sebagaimana orang-orang di kantor, saya jujur barangkali, ya tidak tertangkap oleh KPK. Iya, barangkali seperti itu. Tapi di rumah tangga bagaimana? Bagaimana di rumah tangga kita? Bagaimana ya, seorang suami sebagai pemimpin tertinggi di rumah tangga? Atau istri juga seperti itu. Ketika suami tidak ada, maka mereka sebagai pemimpin. Atau anak juga seperti itu, dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, ya sifat-sifat orang-orang yang terkena virus kemunafikan ini. Di antara yang lain adalah kita bisa lihat di surah Al-Hajj. Silakan kita lihat di surah Al-Hajj. Ya, surah ke-22 ayat yang ke-11. Di surah ke-22 ayat yang ke-11. Ya. Di surah ini Allah jelaskan lagi tanda-tanda kemunafikan yang lain. Virus kemunafikan, dan ini sangat banyak tersebar di seluruh dunia. Bahaya virus kemunafikan yang tersebar di seluruh dunia. Di samping 3 poin tadi yang saya sebutkan di awal. Allah sebutkan di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan di antara manusia ini, kata Allah, ada orang yang mereka menyembah Allah tetapi berada di tepian. Tanpa keyakinan. Tanpa keyakinan mereka kepada Allah. Mereka menyembah Allah, berarti mereka Muslim. Di antara manusia ini, kata Allah ya, di antara manusia ini ada orang-orang yang mereka menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi berada di tepian. Berada di tepian artinya mereka tidak dengan keyakinan menjadi seorang Muslim. Penuh dengan keraguan-raguan. Maksudnya gimana? Nah, Allah sebutkan kalimat berikutnya, ya, yaitu ketika mereka memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam kondisi seperti itu. Dan apabila mereka tertimpa suatu bencana, ada wabah, ada ujian, ada cobaan, ada bencana, dan lain-lain, maka berbaliklah mereka ke belakang. Rugilah mereka dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, ketika ayat ini mungkin kita sering baca, pernahkah kita baca tafsirnya? Tafsirnya dari ayat tersebut. Ternyata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dan para ulama lain juga di tafsir At-Tabari juga menyebutkan, ada perkataan dari Abdurrahman bin Zaid rahimahullah. Dalam tafsir itu disebutkan ada perkataan dari Abdurrahman bin Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan ayat ini berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Ini virus kemunafikan. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, jika dunianya baik, kalau dunianya bagus, ya, lancar-lancar aja semuanya, duitnya banyak, maka mereka semakin tekun beribadah. Banyak duit, badan sehat, lancar semua, mudah semua, maka mereka rajin beribadah. Tetapi ketika di dunia rusak, dunianya rusak, mungkin dia di PHK, mungkin dia sakit gak sembuh-sembuh, mungkin ada ujian anak, ujian istri, ujian suami, dan lain-lain, maka ia pun berubah, berbalik. Ia tidak mau lagi menjalankan ibadah ketika terjadi ujian dan cobaan kepadanya. Tidak mau lagi beribadah kecuali untuk kepentingan duniawi saja. Apabila mengalami kesusahan, fitnah, ujian, atau kehidupan yang sempit, maka ia pun meninggalkan agamanya
dan kembali kepada kekafiran. Sampai segitunya, jamaah sekalian. Saking dia merasa bahwa tidak bebas, tidak nyaman ya dengan kehidupan di zaman sekarang, kok Islam itu terasanya keras ya, terasa radikal, terasa tidak nyaman. Kok ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh. Ya Allah menerapkan seperti itu untuk kebaikan hambanya, bukan untuk Allah. Dan Islam itu pasti baik, dan itu sampai hari kiamat. Tetapi memang zaman demi zaman berganti, dan ternyata manusia semakin buruk. Semakin banyak meninggalkan agamanya. Ya, sehingga seorang yang betul-betul ingin menjalankan agamanya secara benar, konsisten, komitmen, istiqomah di atas Quran dan Sunnah, merasa terasing, bingung gitu. Terasing saya ini. Orang nggak seperti saya. Semuanya berbeda dengan syariat. Banyak orang yang menyelisihi sunnah. Banyak orang yang tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyesuaikan dengan kehidupan di zaman sekarang. Bahkan mereka meninggalkan agamanya. Nah, begitulah yang terjadi. Jadi ketika mereka banyak uang, mereka kaya, mereka sehat, mereka lancar urusannya, sukses duniawinya, ya disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid ketika menafsirkan surah Al-Hajj tadi, maka mereka lebih dekat ke agama. Wah, sholatnya baik, sedekahnya baik, ya segala macam. Karena memang pada waktu itu belum ada ujian. Tapi nanti begitu ada ujian, nah itu kelihatan sekali virus kemunafikan pada diri seseorang. Ketika masih lancar-lancar aja, ya semua orang kelihatannya soleh. Ya, pada saat kondisi sama-sama sehat, sejajar dalam masalah keimanan, sama-sama ngaji, sama-sama dengerin kajian nih di Zoom. Seakan-akan kita sama semua ini. Imannya sama, semangatnya sama, sehat semua. Ya, mohon maaf ini contoh saja ketika kondisi kita mendengarkan kajian via Zoom. Tapi nanti ketika terjadi bencana, ketika terjadi ujian, ketika terjadi cobaan menimpa, nah ada masalah, ada persoalan, ada problematika, masalah suami, masalah istri, masalah anak, orang tua, mertua, masalah kesehatan badan, masalah di kantor, masalah apa saja. Ya, datang menimpa, maka tersingkaplah, terbongkar. Siapa yang betul-betul kokoh dalam keimanan. Ketahuan di situ yang kokoh dalam keimanan. Manusia diuji dengan kesehatan. Ya, untuk dilihat bagaimana bentuk syukurnya. Dia dikasih sehat, Allah ingin lihat bagaimana syukurnya. Dan manusia pun diuji dengan berbagai macam bencana, ujian, dan cobaan untuk dilihat juga sejauh mana kesabarannya. Sabar nggak orang itu? Karena orang munafik tidak menjadi sabar dalam ujian yang mereka hadapi. Ya, yang bisa sabar itu orang mukmin yang bertakwa, mereka yang bertawakal kepada Allah. Orang mukmin yang bertakwa, mereka yakin kepada Allah. Ya, dan mereka berbaik sangka kepada Allah dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mereka yakin Allah akan berikan pertolongan. Ini terjadi semua dengan izin Allah. Ya, apapun kejadiannya, semua terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Saya akan berusaha untuk bersabar, sabar dan sabar. Dunia sebentar, tidak lama, sementara, dan pasti akan binasa. Dan saya pun akan kembali kepada Allah. Itu sikap seorang mukmin. Tapi orang-orang munafik yang terkena virus kemunafikan, nah itu sulit. Maka dia menjadi orang yang stres berat dengan masalah dunia. Masalah kecil jadi besar. Masalah sepele jadinya rumit. Masalah dunia. Karena memang orang munafik itu yang terkena virus kemunafikan, dunia orientasinya, dunia tujuannya, dan dunia yang selalu berada di hatinya. Di hatinya dunia. Dunia tujuannya. Pagi, siang, sore, malam, dunia, dunia, dan dunia. Itu orang yang terkena virus kemunafikan. Ya, dunia dikejar. Sedangkan untuk akhiratnya, nah itu jadi masalah. Lalai untuk akhiratnya. Tidak memperhatikan akhiratnya. Tidak memperdulikan akhiratnya. Tidak mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Malas ngaji. Diajak ngaji susah. Diajak sholat susah. Disuruh tutup aurat susah. Berbagai macam ngeyel, mengingkari, membantah, mendustakan.
Dikasih tahu, galakan dia. Kenapa? Karena memang orientasinya dunia. Meskipun dia mengatakan, oh saya tidak, saya yakin mati itu ada. Saya yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Saya yakin akhirat itulah segala-galanya, dunia sebentar. Iya, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, ya ternyata dunia lebih banyak persentasenya dibandingkan perhatiannya tentang masalah agamanya. Ya, untuk agamanya sisa-sisa waktu. Untuk agamanya sisa-sisa harta. Untuk agamanya sisa-sisa. Sisa-sisa. Itu pun kalau masih bagus ada sisanya. Kalau sudah virus kemunafikan ini makin parah, tidak lagi bersisa untuk agamanya. Dia Muslim, KTP-nya Islam, tapi betul-betul tidak tercermin dan tidak terlihat sebagai seorang Muslim. Kalimat-kalimat kufur dia ucapkan. Perbuatan-perbuatan kufur dia ucapkan. Itu sudah semakin parah itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, manusia diuji dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan kemudahan. Sebetulnya Allah ingin melihat sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika manusia diuji dengan berbagai macam musibah, ujian, cobaan, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan, tapi itu terjadi. Gimana lagi? Karena Allah memang menjadikan dunia ini penuh dengan ujian. Nggak bisa kita lepas dari ujian. Ketika lagi sehat seperti ini, kita mendengarkan kajian, saya pun menyampaikan kajian, ya, kelihatannya kita aman-aman saja, kelihatannya. Tapi nanti ketika ada ujian, kelihatan situ siapa yang betul-betul mukmin dan siapa yang terkena virus kemunafikan. Mulailah berburuk sangka kepada Allah. Allah ini nggak adil, Allah ini pilih kasih, kenapa Allah jadikan saya seperti ini? Kenapa saya tertimpa musibah seperti ini? Kenapa orang lain kok tidak? Kok saya yang seperti ini menderita? Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa Ramadan. Nah, mulai ya. Nah, ini berburuk sangka kepada Allah dan menyalah-nyalahkan Allah. Allah tidak adil. Ya percuma saya sholat. Na'udzubillah min dzalik. Percuma saya ibadah. Ternyata saya masih miskin-miskin juga. Masih tertimpa juga musibah. Nah, ini kesalahan fatal jemaah sekalian. Padahal ibadah itu bukan berarti harus terhindar dari ujian. Nggak bisa ibadah-ibadah, ujian-ujian. Itu memang pasti ada. Memang Allah ciptakan dunia ini penuh dengan ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Silakan lihat di surah Al-Ankabut. Di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Allah sebutkan, apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan, ya, kami telah beriman, saya telah beriman, lalu mereka tidak diuji kembali? Tidak. Kita akan diuji jemaah sekalian. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit, ya, terkadang kita mendapatkan kemudahan, terkadang kita mendapatkan kesulitan. Itulah dunia. Kalau ingin mudah semua, bahagia, terus tidak pernah sulit, tidak pernah sempit, tidak pernah susah, senang semuanya, itu nanti ketika seseorang masuk ke dalam surga. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, berhati-hati kita dengan virus kemunafikan ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita kasih contoh yang lain supaya lebih luas ya. Jadi kita semakin paham tentang virus kemunafikan yang sangat dahsyat, menular, bahkan bisa menular ke yang lain. Kalau nggak hati-hati, kita bisa tertular oleh kemunafikan orang lain. Orang lain munafik, tanda-tandanya ada pada diri mereka, bisa terkena pada diri kita. Menular itu, seperti sama virus corona. Begitu ada corona, orang tidak berani bertemu dengan orang lain. Begitu ada corona, orang mulai memakai apa? Masker. Masker berlipat-lipat, 2 lipat, 3 lipat masker. Nggak berani mereka sholat di masjid. Kalaupun di masjid, sholatnya jaga jarak. Betul-betul mereka tindakan preventifnya luar biasa. Takut terkena virus corona. Tidak mau berinteraksi dengan banyak orang. Pakai masker, sholat pun berjarak. Selama sekian lama itu. Tapi untuk virus kemunafikan mereka tenang-tenang saja. Padahal itu juga bisa menular kepada orang lain. Ya. Nah, contoh yang lain kita lihat perkataan dari Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha.
Beliau menyebutkan bahwa ada 6 perkara. 6 perkara di dalam solat, dalam ibadah solat, yang termasuk tanda-tanda kemunafikan. Ya, ini paling gampang kan ya, solat ini, karena perbuatan kita setiap hari. Daripada kita berikan contoh yang lain, ini saja masalah solat. 6 perkara di dalam solat yang termasuk dari virus kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan pada diri seseorang. Ada 6 ya. Yang pertama kata beliau, al-kasal indal qiyam ilaiha. Orang-orang yang malas ketika berdiri untuk mengerjakan solat. Al-kasal. Orang yang malas ketika mendirikan solat, bukan sakit, bukan dia capek, baru pulang dari keluar kota, tidak ada uzur, malas aja ketika mendirikan ibadah sholat. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, na'udzubillah min dzalik, berarti kita terkena virus kemunafikan. Jangankan perkara yang ibadah sunnah, ibadah yang wajib pun malas. Ya, bangun malam malas, itu kan ibadah sunnah. Ya, puasa sunnah Senin Kamis malas, ibadah sunnah. Atau sunnah baca Quran yang lain juga malas. Yang wajib saja malas, tanpa ada uzur. Kalau orang yang sakit, barangkali ya memang dia nggak bisa sebagaimana orang yang sehat. Ini bukan karena malas. Atau orang yang terlalu capek, capek sekali dia. Mungkin nggak bisa sebagaimana orang yang tidak capek. Tapi ini tanpa uzur. Ketika ada malas untuk mendirikan sholat, ya maka di sini, kata beliau, termasuk orang yang memiliki sifat kemunafikan. Ya. Orang yang mukmin bertakwa itu mereka rajin untuk beribadah, yang wajib maupun yang sunnah. Maka mereka rindu untuk bisa beribadah kembali dan menunggu-nunggu kapan waktunya datangnya waktu ibadah. Ya, ini yang pertama ya. Perkara yang termasuk tanda kemunafikan, malas. Ya, sifat malas ini dalam ibadah apapun sebetulnya, termasuk sholat yang beliau sampaikan. Yang kedua, perkara yang kedua yang termasuk dari sifat kemunafikan adalah ketika mereka beribadah, tetapi ternyata riya. Riya, tujuannya ingin dipuji oleh manusia. Sudah ibadah, bukan tidak ibadah. Tetapi tujuannya riya. Ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer, dan lain-lain. Pujian bukan dari Allah, tapi dari manusia. Ini termasuk orang munafik. Niat yang ada di hatinya tidak ikhlas. Dan ini selaras sesuai dengan firman Allah. Silakan Bapak Ibu lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 142. Di surah An-Nisa ayat 142. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang riya. Mereka orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah akan balas perbuatan mereka di mana ketika mereka diseru, diajak untuk mendirikan salat, maka mereka berdiri dengan malas dan mereka pun tujuannya riya. Riya saja. Ingin dipuji oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adanya riya dalam ibadah salat ataupun ibadah yang lain, maka inilah tanda-tanda virus kemunafikan pada diri seseorang. Intinya enggak ikhlas. Ya, ingin dipuji, ingin pamer, ingin mempertontonkan amalnya di hadapan orang lain, bukan karena Allah. Ya, maka kita lihat ada orang-orang yang sengaja memamerkan amalnya. Yang paling gampang kita lihat di sosial media barangkali. Yang paling gampang kita lihat contohnya. Ketika berhaji, ada fotonya, ada videonya. Ketika umroh, ada fotonya, ada videonya, dia masukkan ke Instagramnya atau Facebooknya atau di mana. Apa tujuan Anda memamerkan amal ibadah? Ibadah itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Oh, saya ikhlas Pak Ustadz. Ikhlas. Kalau betul-betul pun Anda kata ikhlas, tapi perbuatan Anda itu sangat berbahaya. 1 menit yang lalu ikhlas, 1 menit kemudian bisa riya. Beda tipis antara ikhlas dan riya. 1 menit yang lalu, 1 detik, bahkan bukan menit lagi, 1 detik yang lalu ikhlas. 1 detik berikutnya sudah tidak ikhlas. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Ya, demikian ya secara singkat ini. Contoh yang kedua dari sifat kemunafikan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi malas
ketika mendirikan sholat. Yang kedua, riya, bukan karena Allah. Yang ketiga, virus kemunafikan yang berkaitan dengan ibadah sholat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah orang yang suka menunda-nunda. Menunda-nunda, nantilah sholatnya jam sekian, nantilah sholatnya jam sekian. Padahal tidak ada uzur, sengaja menunda-nunda. Yang laki-laki seharusnya di masjid, mereka tidak mau. Sengaja nantilah jam 1 di rumah, sengaja jam 2 lah di rumah, tanpa ada uzur. Yang wanita juga ibu-ibu sudah azan berkumandang, nantilah mundur lagi, ya masih nonton sinetron, masih ngomong lagi bicara yang lain, masih sibuk dengan urusan rumah tangga dan lain-lain. Sengaja menunda-nunda, padahal itu bisa dipending semuanya. Orang yang menunda-nunda ibadah sholat, apalagi sengaja, apalagi rutinitas, kebiasaan. Nah, ini tanda-tanda virus kemunafikan. Apakah banyak orang seperti ini? Banyak. Yang malas banyak, yang riak banyak, yang suka menunda-nunda, nantilah. Kan jam 2 juga masih ada Pak Ustadz, setengah 3 juga masih bisa zuhur. Iya, nggak boleh seperti itu, meskipun waktunya masih panjang. Orang yang mukmin bertakwa itu nggak seperti itu sifatnya, suka menunda-nunda tanpa ada uzur, itu biasanya orang munafik. Ya. Kemudian yang keempat, sifat kemunafikan ini dari virus yang tersebar pada manusia adalah mereka terlalu cepat dalam gerakan sholat. Terlalu cepat dalam gerakan-gerakan sholat. Ya. Nah, ini kita lihat, terlalu cepat, tidak ada tumakninah. Dan mereka berbangga-bangga dan bahkan dengan, ya subhanallah, ya ketika sholat tarawih yang paling gampang ya. Meskipun pada kesempatan lain juga banyak. Ketika sholat tarawih ada di YouTube kita lihat, setiap tahun mereka seperti itu. Rutinitas. Terlalu cepat dalam sholat tarawihnya. Bayangkan 23 rakaat hanya diselesaikan cuma 6 menit. 7 menit, 6 menit, selesai 23 rakaat. Sholat paling cepat sedunia. Rekor tercepat sedunia. 23 rakaat. Tidak ada tumakninah, terlalu cepat. Ini sebetulnya adalah sikap orang munafik. Cepat-cepat pengen selesai, pengen cepat. Enggak ada nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah tidak ada pada mereka. Hanya mengejar sensasi, mencari sensasi, mengejar popularitas. Ya, supaya terkenal, ingin dipuji oleh orang lain. Manusia, barangkali mungkin ada yang memuji, tapi Allah tidak menerima ibadah mereka. Ya. Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan ibadah sholat, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang kelima adalah orang-orang yang sedikit sekali ingat kepada Allah ketika sedang mendirikan ibadah sholat. Mereka sholat, tapi sedikit sekali ingat kepada Allah ketika sedang sholat. Hatinya kemana-mana. Tidak khusyuk, tidak berusaha untuk khusyuk. Artinya kita ini khusyuk, berusaha maksimal lah, sesuai kemampuan masing-masing. Allah nggak suruh kita khusyuk sebagaimana Nabi dan Rasul, tidak. Allah tidak suruh kita khusyuk sebagaimana para ulama, tidak. Tapi paling tidak kita ada usaha maksimal untuk bisa mendapatkan khusyuk. Tapi bagi orang munafik tidak ada usaha untuk mendapatkan khusyuk. Dan mereka sengaja ketika mereka sholat di masjid berjamaah atau di rumah atau di mana saja, tapi mereka sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Hatinya kemana-mana, memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan tendernya, memikirkan kantornya, dan lain-lain. Nah, itu, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang keenam, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tanda-tanda orang yang mendapatkan virus kemunafikan adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sholatnya di rumah. Dia sholat, tapi di rumah bagi laki-laki. Wanita memang di rumah, laki-laki tidak boleh di rumah. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mereka sholatnya di rumah untuk sholat wajib. Selalu di masjid, kecuali kalau sakit, kecuali ada uzur, hujan lebat, dan lain-lain. Ya, tetapi ketika tidak ada uzur, maka kita kembali kepada hukum asal. Kita berjamaah sebagai laki-laki, ya, di masjid secara berjamaah. Dan kalau tidak mau di masjid sholatnya, tidak ada uzur, maka ini tanda-tanda adanya virus kemunafikan. Apakah banyak orang seperti ini? Wah, banyak sekali jamaah sekalian.
kita lihat pada diri kita. Ya, mohon maaf ini ya, ikhwan bapak yang mendengarkan kajian. Apakah kita dari subuh sampai isya di masjid? Atau mungkin kita sudah, alhamdulillah. Ya, kita lihat masyarakat kita, warga kita, di komplek perumahan kita, dan seterusnya. Berapa banyak orang yang datang ke masjid dibandingkan orang yang tidak datang bagi laki-laki. Kita tidak tahu mereka di rumah sholat atau tidak. Anggaplah mereka sholat di rumah. Tapi kan mereka nggak ke masjid. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, orang-orang munafik, mereka itu ke masjid. Karena mereka takut ketahuan. Kalau mereka nggak ke masjid, maka ketahuan kemunafikannya. Maka mereka berusaha untuk berada di masjid dan menjadi makmum. Dan imamnya siapa? Rasulullah SAW. Imamnya Rasul. Mereka belakang menjadi makmum. Tapi mereka terpaksa datang ke masjid. Karena kalau nggak datang, ditanyain kemana dia. Subuhnya di mana. Dan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu, yang terkena virus kemunafikan, yang paling berat, sholat subuh sama sholat isya. Tidak mau berjamaah di masjid. Maka Rasul bertanya, kemana si fulan, kemana si fulan, kemana si fulan. Nggak datang ya Rasulullah. Nggak datang, nggak datang. Si fulan gimana? Nggak datang. Si fulan gimana? Nggak datang. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah di masjid. Ya, demikian jamaah sekalian. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, sebetulnya contoh, tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang yang terkena virus kemunafikan itu banyak sekali, puluhan. Dan saya sudah mengumpulkannya, ya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sebutkan atau para ulama sampaikan, puluhan tanda-tanda ini yang kita bahas ini masih sedikit. Contoh-contoh sedikit dari orang yang terkena virus kemunafikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Syukran Ustaz, Masya Allah. Ilmu yang sangat bermanfaat buat kita supaya kita juga bisa semakin mengoreksi diri, bermuhasabah agar bisa menjadi muslim yang betul-betul taat dan insya Allah tidak masuk ke dalam muslim yang kategorinya terkena virus kemunafikan, bahkan menjadi munafik, insya Allah Ustaz, ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Langsung saja kami bacakan satu pertanyaan dari host sendiri. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, Pak mau tanya bagaimana orang yang melakukan hal-hal yang termasuk munafik, tapi orang tersebut belum mempelajari syariat Islam. Apakah mereka termasuk munafik? Tapi setelah mempelajari syariat Islam, orang tersebut memperbaiki diri mengikuti syariat. Apakah salahnya yang terdahulu masih merupakan dosa baginya? Syukran. Kepada Ustaz. Tidak. Jamaah sekalian berbahagia. Ya, kita ini semuanya sama, pendosa kita. Nggak hanya di antara kita yang lepas dari dosa, saya pun juga banyak dosanya. Siapa sih manusia yang bersih dari dosa? Nggak ada. Pasti pernah, maksud saya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan masa lalu. Barangkali nggak tahu ilmunya, barangkali lalai, barangkali teledor. Saat ini saja, kita yang udah belajar masih lalai juga kadang-kadang. Masih jatuh juga pada dosa, kan? Ya, jadi jangankan masalah lalu yang tanda-tanda kemunafikan itu ada pada diri seseorang. Ya, bahkan orang kafir pun, kalau selama bertaubat kepada Allah, selesai urusan. Intinya taubat saja kita. Jangankan masa lalu, muslimnya muslim munafik. Wah, banyak kemunafikan. Tanda-tanda tadi disebutkan, kayaknya semuanya ada tuh, Ustaz. Saya melakukan semua itu, baru sedikit nih, belum yang lain-lain tanda-tandanya. Kayaknya semuanya saya melakukan di masa lalu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Bagaimana dosa-dosa di masa lalu? Saya katakan, jangankan dosa-dosa itu yang kita sebutkan. Orang kafir saja, ketika sudah bertaubat, ya, itu saja diampuni dosa-dosanya. Maksud Islam bersih dari dosa. Apalagi kita yang masih muslim dari dulu sampai hari ini. Cuma muslim yang banyak berbuat virus-virus kemunafikan. Tentunya dengan taubat juga selesai insya Allah.
Maka bertobatlah kita kepada Allah. Sekarang sudah menjadi lebih baik, yaitu wujud dari taubat. Wujud taubat itu pertama menyesal. Harus ada penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar. Yang ketiga, kita tidak lagi mengulangi perbuatan dosa-dosa. Yang keempat, kita ikhlas dalam pertobatan kita. Yang kelima, kita taubat pada waktu-waktu masih terbukanya pintu taubat. Yang keenam, kita banyak beribadah, banyak perubahan, banyak perbaikan setelah bertaubat. Nah, itu ada perbaikan. Setelah bertobat jadi lebih baik. Ada perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik. Nilai positifnya lebih baik. Itu wujud taubat yang benar. Ya. Dan yang ketujuh adalah minta maaf. Minta maaf kepada manusia yang pernah kita sakiti, yang kita pernah zolimi, dan kita mengembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil. Itu cara bertaubat. Jadi dosa masa lalu, dosa apa saja setinggi langit dan sebesar bumi, Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Tinggal bertobat dengan taubat nasuha. Kalau sudah berkaitan dengan Allah, taubat. Selesai. Kalau berkaitan dengan manusia, itu beda. Berkaitan dengan manusia berarti apa? Minta maaf. Ya, dan mengembalikan barang mereka yang pernah diambil. Ya, demikian. Mudah-mudahan setelah bertaubat, semakin banyak perubahan, semakin banyak amal soleh, dan itu wujud yang kita tunjukkan kepada Allah sebagai orang yang benar-benar dalam pertaubatannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran. Alhamdulillah. Semoga jawaban dari Ustaz tadi menjawab segala bentuk pertanyaan atau unek-unek yang tersimpan di hati bertanya ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang imam yang memimpin sholat ketika bacaan jahar durasi bacaannya panjang, termasuk di situ juga di bacaan Al-Fatihah. Tapi ketika pada rakaat yang syir, durasi bacaannya menjadi cepat, bahkan makmum tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya. Apakah ini termasuk terkena virus kemunafikan? Dan selalu memberi alasan bahwa imam harus memperhatikan keadaan makmum. Padahal jika durasi bacaan Al-Fatihahnya sedikit disamakan dengan saat rakaat jahar, juga tidak akan ada yang protes. Tafadhol Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Tentunya satu hal yang perlu diperhatikan oleh semua imam ya, yang menjadi imam sholat di masjid barangkali atau di mana saja, memperhatikan kondisi makmum. Ya, tidak boleh mereka membaca ayat terlalu panjang. Ya, baca ayat ya, ini berkaitan dengan membaca ayat. Kalau gerakannya terlalu cepat, itu tidak sah sholatnya. Ya, karena semua sholat itu harus dengan tumak nina. Perlahan-lahan berhenti sebentar. Semua ulama sepakat. Tanpa tumak nina, sholat tidak sah. Tapi di sini bukan berkaitan dengan gerakan, tapi berkaitan dengan bacaan. Dan bacaan pun juga tidak boleh terlalu panjang, karena kita melihat makmum itu bisa jadi banyak orang tua, barangkali mereka ada yang sakit, barangkali mereka ada yang butuh, ada keperluan-keperluan setelah ini, mau berangkat lagi kemana. Ya, maka di zaman Nabi pun SAW, Rasul ya marah kepada seorang sahabat yang pada waktu itu ternyata menjadi imam sholat Isya, dan beliau membaca ayat yang sangat panjang. Rasul marah kepada sahabat tersebut. Kenapa? Karena ada makmumnya yang merasa keberatan dan lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bacaannya panjang. Saya tidak ingin lagi sholat dengan orang tersebut di masjid. Ya, karena merasa ini sesuatu yang bisa menjadikan dia tidak bisa mengerjakan perbuatan yang lain. Ya, begitu juga di zaman sekarang kan. Ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, nggak bisa berlama-lama berdirinya. Apakah sholat 5 waktu di masjid atau sholat tarawih dan lain-lain. Intinya sesuaikanlah dengan kondisi makmum. Ya, jangan terlalu panjang bacaan yang dibaca mungkin setelah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan nggak mungkin nggak dibaca, harus dibaca itu. Tapi setelah Al-Fatihah ini, makanya yang paling tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rasul mengatakan baca itu.
Ya, boleh. Itu tidak panjang. Sabbihisma rabbikal a'la atau wal-laili idza saja atau mungkin wad-duha, ya. Atau yang sejenisnya yang boleh kita comot mungkin surah Al-Baqarah tapi bukan dari awal sampai akhir. Mencomot surah Al-Baqarah mungkin ayat kursinya aja atau dua ayat setelahnya atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Intinya jangan terlalu panjang lah. Ya, intinya seperti jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang ini memberatkan makmum. Nah, kemudian apakah ini termasuk sifat kemunafikan? Ya, kita tidak bisa langsung mengatakan demikian karena ini masalah hati. Ketika dia memanjangkan bacaan setelah Al-Fatihah, ya. Nah, ini kita nggak tahu tujuannya memang riya, apakah memang dia ikhlas. Kalau tujuannya riya, dan itu adanya di hati, kita nggak tahu. Kalau tujuannya memang riya, maka ini jelas dia berdosa. Dia termasuk orang yang mendapatkan virus kemunafikan. Tapi kalaupun dia ikhlas, bukan riya, memanjangkan bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, tujuannya ikhlas, maka itu pun tidak boleh. Meskipun tidak masuk kepada bab munafik. Nggak boleh, kenapa? Karena menyusahkan makmum. Meskipun tujuannya ikhlas. Rasul menyuruh untuk meringankan, jangan menyusahkan, ya, mudahkan. Lalu kemudian tadi berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Ya, ini pun kita saksikan Bapak, apa yang Bapak alami juga saya alami. Karena saya juga menjadi makmum di masjid. Ya, kita juga bisa merasakan kalau pada salat yang jahar, ya maka baca Al-Fatihahnya itu lama sekali ya. Kita bisa mendengarkan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Tapi begitu salat zuhur dan asar, begitu cepatnya membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Ya kita tahulah setelah Al-Fatihah itu membaca ayat yang lain. Terserah mereka lah ayat apa. Tapi berikan kesempatan sebetulnya bagi makmum untuk juga bisa menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Karena mereka juga harus membaca surah Al-Fatihah itu. Jadi terkadang imam terlalu cepat. Kita baru baca Maliki Yaumiddin, ya, sama-sama salat zuhur, sama-sama mulai dari awal. Kita baru baca Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sudah takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Kita bukan orang yang masbuk. Ya, kalau masbuk terlambat kan, itu beda lagi. Ini sama-sama mulai dari awal. Imam baca terlalu cepat. Ini nggak bagus. Dan sekali lagi, kita nggak tahu hati seseorang kan. Apakah memang dia riya? Nah, kalau sudah riya, terjelas. Ini masuk kepada bab munafik. Tapi kalau saya lihat sebetulnya, insya Allah bukan riya di sini, tapi dia karena bodoh. Karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Nggak ngerti bagaimana cara yang benar menjadi seorang imam. Dan itu yang mayoritas kita dapatkan. Imam itu asal comot sana, comot sini. Ya, yang penting dia berjenggot, dia sudah tua, ya. Nah, ini yang pantas dari imam. Bacaan yang ngawur, berantakan, tajwidnya kemana, makhrajnya kemana. Nah, itu kita, maaf ya, ini yang kita dapatkan. Karena kita juga sering menjadi makmum di mana-mana, di masjid, berbagai masjid. Ya, mencomot-comot saja. Nah, seperti itu. Atau mungkin, mohon maaf, imam ini hafal Quran 30 juz. Dia hafal Quran 30 juz, Masya Allah, bacaannya bagus, ya. Tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, tapi mohon maaf, hanya sekedar hafalan, tapi nggak mengerti bagaimana menjadi seorang imam. Nah, contohnya tadi yang saya katakan, saya pun mendapatkan, ada di masjid, saya nggak sebutkan namanya, saya pun pernah jadi makmum yang menjadi imam ini hafal Quran 30 juz dan bacanya bagus sekali. Tapi subhanallah, ketika, ini contoh Pak ya, ketika sholat Isya, pada rakaat yang ketiga dan keempat, kan kita ngikut tuh baca Al-Fatihah ya. Pada rakaat pertama, rakaat kedua kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Tapi rakaat ketiga, keempat, di sholat Isya, makmum kan membaca Al-Fatihah. Di rakaat keempat membaca Al-Fatihah. Ternyata kita nggak diberikan kesempatan untuk bisa selesai. Begitu cepatnya dia membaca surah Al-Fatihah. Padahal kita dengar, rakaat pertama Isya, rakaat kedua Isya, baca Al-Fatihahnya lama, diayun-ayun dengan lagunya segala macam. Tapi begitu rakaat ketiga, keempat, kita tidak diberikan kesempatan. Cepat sekali. Ini maksud saya, mohon maaf,
dia punya kelebihan, hafal Qur'annya bagus, bacaannya bagus, tapi dia tidak mengerti bagaimana menjadi seorang imam. Karena imam itu bukan sekedar bacaannya saja bagus, hafalannya panjang, bukan itu saja. Dia harus mengerti bagaimana seorang imam itu dari sisi banyak hal, termasuk masalah makmum. Bagaimana supaya makmum juga bisa membaca Al-Fatihah sampai selesai. Begitu ya. Jadi saya rasa mungkin bukan masalah riya atau munafik ya, tapi ini masalahnya karena kebodohan saja. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Ya, itu juga betul-betul memang yang anak alami gitu di masjid-masjid, di hampir semua masjid yang mungkin belum mengerti sunnah ya Ustaz. Insya Allah kalau yang di masjid-masjid yang sudah mulai menerapkan sunnah, imamnya nggak gitu sih. Walaupun ada sebagian yang gitu juga. Baiklah, pertanyaan tadi insya Allah bisa menjadi ilmu tambahan. Baik, berikut kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Ahwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seorang kakak setiap hari mengirim doa-doa di waktu sholat tahajud, salahkah saya balas setelah sholat subuh karena saya tidak mau menunjukkan kalau saya sholat tahajud? Dan pertanyaan kedua, bolehkah saya berguru ilmu syar'i dengan guru yang menentukan tarifnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Pada Ustaz. Iya. Masalah doa ini, jamaah sekalian, ya tentunya termasuk ibadah ya. Doa merupakan ibadah. Ya, sebaiknya kita sembunyikanlah ibadah-ibadah yang mampu kita sembunyikan. Karena kita ingin menjaga hati kita. Tadi saya katakan bahwa niat kita itu bisa berubah dan berubahnya per detik. Ya, kadang 1 detik yang lalu ikhlas, 1 detik kemudian berubah menjadi tidak ikhlas. Dan doa itu termasuk ibadah. Ya, kita mendoakan orang lain, ya sudah sembunyi-sembunyi saja. Nggak usah kita kasih tahu, saya mendoakan kamu ya gini. Nggak usah dikasih tahu. Takutnya dikhawatirkan, takutnya riya, takutnya sum'ah, menceritakan ibadah kepada orang lain. Meskipun kita katakan, saya ikhlas kok. Iya, mungkin ikhlas, kita nggak suuzon. Tapi sejauh mana Anda bisa mempertahankan keikhlasan? Anda siapa? Anda Nabi dan Rasul? Anda seorang ulama? Anda bisa menjamin bahwa setelah ini Anda akan ikhlas kembali? Kadang-kadang awalnya kita ikhlas, tapi karena kita menceritakan ibadah kita ke orang lain, dan setan memanfaatkan itu, akhirnya tidak ikhlas setelahnya. Maka artinya, kalau ada pintu-pintu yang bisa kita tutup, tutup sajalah. Ya. Kecuali kalau kita benar-benar yakin bahwa memang kita mampu untuk ikhlas dan niatnya untuk mempelopori, mengawali suatu kebaikan yang nantinya kebaikan itu akan diikuti oleh orang lain. Nah, itu ada maslahat besar. Ya. Jadi kita menyampaikan supaya menjadi motivasi bagi orang lain, jadi semangat orang lain, dan orang lain pun banyak yang mengikuti kita. Tapi mereka mengikuti kita menjadi semangat ibadah juga dengan sebab karena kita menceritakan. Tapi ini berbahaya ini. Kita sudah sampai pun levelnya ke situ. Ya. Karena untuk menceritakan ini sangat berbahaya. Pada waktu kita menceritakan mungkin ikhlas supaya orang semua meniru perbuatan kita. Tapi lihat nanti, mampu nggak kita untuk istiqomah? Karena setelah kita menceritakan, akan banyak pujian-pujian dari orang lain. Mulai itu berubah, itu bergeser. Ya. Banyak orang memuji kita jadi tenar, jadi viral, jadi heboh. Ya. Banyak orang yang akhirnya mengatakan kita orang yang baik, orang yang soleh, segala macam. Padahal niat awal kita cuma ingin memotivasi saja, menunjukkan ibadah kita pada orang lain. Nah, ini berhati-hati. Jadi sifatnya tidak mutlak sebetulnya, termasuk bersedekah. Bersedekah bisa sembunyi-sembunyi dan bisa bersedekah secara terang-terangan. Gimana ini? Sembunyi lebih baik, kata Allah, disebutkan di surah Al-Baqarah. Sembunyi-sembunyi sedekah itu lebih baik dibandingkan terang-terangan. Ya, kapan terang-terangan lebih baik dibandingkan sembunyi-sembunyi? Kalau terang-terangan itu memang bisa menjadi
motivasi bagi orang lain, dan banyak orang lain akhirnya mengikuti perbuatan kita. Kita mengawali suatu perbuatan baik, lalu ternyata orang lain pun akhirnya ngikut. Nah, itu lebih baik terang-terangan kalau begitu. Tapi ya itu tadi, hati-hati dengan niat kita, karena bisa bergeser. Kuat nggak kita seperti itu? Kalau nggak kuat, jangan coba-coba kita untuk memamerkan amal ibadah. Termasuk tadi doa ya. Jadi kalau kakak tadi mendoakan kita di sholat tahajud, ya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Dia menceritakan kepada kita, mudah-mudahan dia ikhlas, tidak sum'ah ya. Lalu kita mendoakannya, ya kapan saja bisa untuk mendoakan kembali orang yang telah mendoakan kita. Dan tidak usah kita ceritakan lah, kamu kok ngedoain saya sih? Kan saya doain kamu. Ya untuk apa diceritakan? Ini kan ibadah. Takut saya takut ibadah saya jadi rusak. Ya, nggak mungkin lah. Kita kan sayang, kita kan cinta, kita juga nggak pengen orang-orang yang dekat dengan diri kita ini kita selamat semua. Tapi nggak perlulah kita cerita-cerita ke orang lain. Karena saya takut hati saya berubah nih niatnya. Jadi Anda bisa mendoakannya ketika di sholat tahajud, apakah pada waktu sholat subuh, apakah di luar waktu sholat subuh, atau siang, sore, pagi, bebas sebetulnya. Tapi mohon maaf ya, maksud saya adalah kita tidak usah menceritakan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Bahkan Rasul SAW bersabda, ya, orang-orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, kalau kita mendoakan orang lain tersebut, maka malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana doa kita untuk orang lain. Coba bayangkan, kalau seseorang mendoakan orang lain, siapa saja orangnya, tanpa sepengetahuan mereka, kita mendoakan mereka. Tanpa sepengetahuan, berarti kita nggak ceritakan, kan? Dia nggak tahu tuh kalau kita ceritakan, kalau kita mendoakan dia nggak tahu. Ya, kata Nabi, ketika orang itu mendoakan orang lain supaya dia dapat hidayah, dia berubah, tanpa diketahui, maka malaikat pun akan mendoakanmu sebagaimana doamu untuk orang tersebut. Bayangkan jamaah sekalian, ini dampak dari kita menyembunyikan doa. Nah, malaikat mendoakan kita sebagaimana doa kita kepada orang tersebut. Kalau malaikat mendoakan kita, besar nggak peluang untuk dikabulkan doa? Ya besar. Kalau kita doa barangkali mungkin dikabulkan, mungkin tidak, karena dosa kita banyak. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, maka besar peluang untuk dikabulkan. Nah, ini cara yang paling cepat, yang paling efektif, yang paling efisien, ya, untuk terkabulnya doa kita adalah ketika kita sering mendoakan orang lain, di mana Rasul mengatakan bahwa malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana doa kita untuk orang lain. Ya Allah ampuni dia, malaikat pun berdoa, ya Allah ampuni dia. Kita yang berdoa itu. Ya Allah rahmati dia, berikan hidayah kepadanya, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Ya Allah berikan dia rahmat, berikan dia hidayah. Masya Allah. Tapi tadi kata-katanya apa? Dia mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi diam-diam aja. Ya, jangan disebut-sebut. Supaya kita mendapatkan doanya dari siapa? Dari para malaikat. Ya. Suara apa itu, Pak? Suara ayam ya. Yang kedua tadi, saya jadi lupa tuh gara-gara suara ayam. Apa tadi kedua, Pak? Baik, Ustaz. Yang kedua itu tentang bolehkah saya berguru ilmu syar'i dengan guru yang menentukan tarifnya? Ya, baik. Bolehkah saya berguru dengan guru yang menentukan tarifnya? Ya, subhanallah. Ya tentunya tidak boleh ya kita berguru seperti itu. Ya meskipun kita tahu dia punya ilmunya. Ya, ini masalahnya ilmu agama. Kalau ilmu duniawi, ya terserahlah. Mungkin dokter mengatakan sekian bayarnya. Ya, mungkin bangun rumah ini butuh dana sekian. Ya, tapi kalau dakwah, mengajarkan ilmu agama atau mengamalkan ilmu agama, maka tentunya berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena di sini dakwah ilallah, karena Allah. Dan dakwah itu harus ikhlas. Dan tidak boleh semata-mata untuk meraih balasan dari manusia.
Ya ilmunya berbeda. Ya, maka kalau seandainya ada seorang ustadz atau siapapun yang menetapkan tarif dari awal, saya mau ngajar di tempat Anda, tapi tarifnya sekian. Wah, ini kita bukannya menuduh ya, bukannya kita memvonis, tapi kalau dari awal sudah seperti ini, kita ragu dengan keikhlasannya. Kita ragu dengan keikhlasannya. Mungkin ilmunya banyak, ilmunya Masya Allah. Tapi keikhlasan itu juga kita butuhkan dari contoh seorang guru. Kalau dia sudah tidak ikhlas, bagaimana kita bisa mengambil ilmunya, dan ilmunya bisa jadi tidak berkah. Pada dirinya tidak berkah, dan pada makmumnya, pada orang yang berguru kepadanya pun bisa jadi dikhawatirkan tidak berkah. Karena kita ini dituntut bukan sekedar berilmu, tapi berkahnya ilmu yang kita cari. Ilmu itu berkah, artinya ilmu itu mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah istiqomah. Keberkahan ilmu yang kita cari, bukan sekedar ilmunya dapat. Orang-orang munafik itu tahu dia. Orang-orang munafik itu berilmu, bukan tidak berilmu. Tapi ilmunya nggak berkah. Mereka tahu suatu wajib, tapi mereka nggak ke masjid kan? Mereka tahu ibadah sholat harus seperti ini, tapi mereka salah juga. Di zaman Nabi mereka tahu Rasulullah itu utusan Allah, tapi mereka bantah juga. Bukan mereka nggak tahu ilmunya. Sekedar tahu ilmu, memiliki ilmu saja, nggak berkah ilmunya. Mereka tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, tapi mereka ingkari juga. Itu orang munafik. Mungkin di lisannya mengatakan, oh kami mematuhi sami'na wa ata'na, tapi di hatinya berbeda. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di hati mereka terdapat penyakit, dan Allah tambahkan penyakit-penyakit berikutnya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tahu Allah yang menciptakan dirinya dan mereka tahu Rasul itu utusan Allah. Tapi kan sekedar berilmu saja. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah dari awalnya ya menetapkan tarif harus sekian, dan ini memberatkan makmum, kesian jamaah, kesian kaum muslimin. Karena mereka semuanya tidak mampu untuk bisa membayar sebegitu mahalnya. Tarifnya harus sekian. Kenapa? Karena begini, begini, dan begini. Itu bukan alasan yang kuat. Tidak bisa dibenarkan. Rasulullah dan para sahabat pernah seperti itu? Enggak pernah. Oh, ini Ustadz Sunnah ini. Waduh, musibah besar. Ustadz Sunnah nih Ustadz. Ya. Mengikuti manhaj salaf. Bisa jadi dia tergelincir. Harus dinasihati, harus diingatkan. Meskipun dia mungkin kita tahu Ustadz Sunnah bermanhaj salaf, ya, pemahaman agamanya benar, tapi tidak pernah Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama tidak pernah seperti itu. Bahkan mereka itu kalau mampu, mereka keluarkan dana sendiri. Berkah ilmunya. Dan keberkahan ilmu yang mereka miliki itu berdampak kepada orang yang mereka dakwahi. Itu hasil dari keberkahan ilmu. Dia yang punya ilmu akan mudah memahaminya, si Ustadz tadi. Dia mudah memahami ilmu, dia mudah mengamalkan ilmu, dia mudah mempertahankan ilmu istiqomah, dan berkahnya ilmu itu dari seorang ustadz yang memang betul-betul karena Allah berdampak kepada orang yang dia dakwahi. Orang yang dia dakwahi itu menjadi mudah memahami. Orang yang dia dakwahi itu menjadi termotivasi semangatnya untuk mengikuti perkataannya. Orang yang dia dakwahi itu merasa tersentuh hatinya, tersentuh dan mudah meneteskan air mata dan tumbuh rasa takut kepada Allah. Semakin mereka tuh ingat kepada akhirat, semakin mau mengikuti Allah dan Rasul. Itu keberkahan ilmu dari seorang dai. Maka dai itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan bukan mengharapkan ganjaran-ganjaran atau kebaikan dari manusia. Tapi kalaupun manusia memberikan hadiah kepada mereka, ya kalau mereka mau terima silakan. Kalau mereka mau alihkan lagi, dialokasikan kepada orang lain, silakan. Atau mungkin mereka tidak terima sama sekali, silakan. Ini kembali kepada kebutuhan. Barangkali mereka ada yang butuh, ya, maka dibantu sajalah. Ya. Tapi untuk meminta, menetapkan dari awal, jangan. Gak boleh itu. Malu kita. Malu kepada Allah. Yang kita ucapkan firman Allah. Yang kita ucapkan hadis Rasulullah.
malu, ya. Dan manusia nanti akan memberikan penilaian-penilaian negatif. Wah, ustadz ini, wah, dai ini, negatif sudah, nggak akan mungkin positif. Ya, tetapi sekali lagi, mohon maaf ya, meskipun mereka tidak menetapkan tarif, tidak minta-minta kepada manusia, tapi hendaknya jamaah juga jangan sampai tidak memperhatikan bagaimana kehidupan dai tersebut, ya, sehingga mungkin dia kesulitan untuk mencari nafkah, habis waktunya untuk berdakwah, dibiarkan begitu saja. Ya, hendaknya kaum muslimin membantu, berikan hadiah atau berikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia punya istri, dia punya anak, ya. Jangan dibiarkan juga. Itu jadi satu sisi ustadznya salah, tapi sisi yang lain bisa jadi jamaahnya juga salah. Kadang-kadang tidak memberikan sama sekali. Padahal jamaah tahu bahwa ustadz ini memang sudah tersibukkan waktunya untuk dakwah, habis waktu sehingga nggak bisa untuk mencari nafkah. Atau sudah bisa cari nafkah tapi belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Bantu, berikan infak, berikan sedekah kepadanya untuk bisa dia lebih mudah berdakwah. Ini mohon maaf ya, dari sisi ustadznya salah, kadang-kadang dari jamaah juga salah. Karena terkadang saya mendapatkan info dari orang ya ustadz lain lah, dai yang lain, yang terkadang mereka tidak diberikan sama sekali. Kalau mereka datang dengan biaya, pakai transport, mereka juga makan, ya, mereka bayar tol dan lain-lain. Subhanallah, pulang tidak diberikan sama sekali. Padahal mereka punya keluarga di rumah, ya. Maka jadi satu sisi bisa jadi, mohon maaf, jamaahnya keliru, ya, bermudah-mudahan ya kan harus karena Allah ini, nggak usahlah kita kasih kepada mereka. Ya kalau mereka mungkin orang yang sudah sangat-sangat kaya ya, dan mereka pun menolak, ya bagus. Tapi kalau memang kita lihat orang yang membutuhkan dan butuh bantuan, ya mereka lah yang paling pantas untuk dibantu. Karena mereka di soft terdepan yang berusaha untuk membela Islam, untuk mengajarkan agama ini dengan benar, habis waktunya pagi, siang, sore, dan malam untuk belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, dan mengajar. Tapi sekali lagi, kalau sudah mereka memiliki ilmu, lalu mereka menetapkan tarif dari awal, ya sekian juta, sekian puluh juta, bahkan bisa menjadi kaya dengan mereka menjadi ustadz. Na'udzubillah. Ini kita lihat di lapangan lah, di masyarakat ya, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, begitu tingginya biaya yang mereka minta. Kalau nggak segini, saya nggak mau datang. Wah, ini dipastikan orang seperti ini sangat memberatkan jamaah kaum muslimin, dan mereka ini bisa jadi jangan-jangan ilmunya nggak berkah. Pada diri mereka saja tidak berkah, apalagi bisa memberikan, dengan sebab mereka memberikan keberkahan bagi jamaahnya. Allah tidak akan memberikan ya keberkahan ilmu bagi orang tersebut, dan jamaahnya pun bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah karena orang tersebut mengajarkan ilmu tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas, ilmu kita berkah. Kalau kita ikhlas, iman kita berkah. Kalau kita ikhlas, amal kita berkah. Berkah itu yang kita cari dalam hidup ini. Apa sih berkah itu? Berkah itu artinya bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah kebaikan. Ya, demikian ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi pada ustadz-ustadz sunnah ya. Umumnya kita lihat orang-orang di luar sana, bukan ustadz sunnah mereka, ya pemahamannya menyimpang, banyak kebid'ahan, banyak kesesatan, banyak mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, tapi andai kata pun ustadz sunnah yang seperti ini sudah manhajnya benar, pemahamannya benar, mengikuti Rasul dan para sahabat, tetap mereka harus dinasihati, didakwahi. Kenapa? Karena mereka manusia, mereka bukan malaikat. Ya, terkadang ya benar, terkadang tergelincir, kita maklumi saja, tapi tetap mereka harus diingatkan dan dinasihati. Ya. Saya rasa sampai sini mungkin Pak ya, kajian kita pada pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sudah jam 11. 1,5 jam tidak terasa kita membahas tema yang kita bahas tentang virus kemunafikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari virus kemunafikan, dari virus kesyirikan, dari virus kemaksiatan.
Ini 3 perkara, virus kesyirikan, virus kebid'ahan, virus kemunafikan, dan virus kemaksiatan. Kita hindari semuanya dan kita berlindung kepada Allah. Semoga kita menjadi mukmin yang bertauhid, mukmin yang terus bertakwa kepada Allah sampai datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.